Selamat pagi kepada Bapak dosen. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan materi kami mengenai cara kerja frame relay dan ATM. Perkenalkan, nama saya Ika Widayanti Rajagugu sebagai moderator dan juga pemateri pertama. Rekan saya Gira Berlian Gabriela Hutagalung sebagai pemateri kedua dan Delvi Novita Panjaitan sebagai pemateri terakhir. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi dari frame relay. Apakah frame relay itu? Frame relay adalah sebuah protokol yang berorientasi pada paket switching yang umumnya dipergunakan oleh perusahaan telepon yang mengandalkan kecepatan tinggi dan juga biaya ekonomis. Frame relay pada dasarnya adalah sebuah software yang khusus didesain untuk menyediakan koneksi digital yang lebih efisien dari suatu poin tertentu ke poin yang lain. Jadi, frame relay merupakan sebuah teknologi yang menawarkan metode yang lebih cepat dan lebih ekonomis dalam menjalankan komputer networking. Definisi dari ATM. Asynchronous Transfer Mode atau yang sering disingkat dengan kata ATM merupakan teknologi yang muncul dari standar yang berhubungan dengan transmisi data, suara dan video secara bersamaan melalui jaringan dengan kecepatan yang jauh lebih cepat bila dibandingkan dengan yang tanpa standar. ATM dapat menghubungkan komunikasi elektronik dari panggilan telepon, ke bioskop, ke email, dan file yang ada di seluruh web server. ATM juga dikenal untuk mengangkut komunikasi dalam megabyte per second yang menghasilkan layanan lebih cepat dibandingkan Ethernet pada jaringan area lokal. Kecepatan ini memungkinkan keakuratan dan kesempurnaan sinkronisasi pada data yang membentuk presentasi multimedia yang lebih umum digunakan di kantor-kantor dan sekolah. Selamat siang Pak, nama saya Gira Berlian Gabriela Tagalung akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami kelompok 6, yaitu saya akan menjelaskan struktur dasar frame relay, yaitu flags yang menandakan awal dan akhir dari sebuah frame. Yang kedua, address yang terdiri dari DCLI atau Data Link Connection Identifier, Extended Address atau IE, CORR, dan Congestion Control Information. DCLI value yang menunjukkan nilai dari Data Link Connection Identifier, terdiri dari 10 bit pertama dari address field atau alamat. Yang kedua, Extended Address atau IE yang menunjukkan panjang dari address field yang panjangnya 2 bytes. Yang ketiga, CORR, bit yang mengikuti byte DLCI dalam address field. Bit CORR tidak didefinisikan saat ini. Yang keempat, congestion control, 3 bit yang mengontrol mekanisme pemberitahuan antrian atau congestion frame relay. Yang keempat, data terdiri dari data terenkapsulasi dari upper layer yang panjangnya bervariasi. Dan yang terakhir adalah FCS atau frame check sequence yang terdiri dari informasi untuk meyakinkan keutuhan frame. Kemudian fitur frame relay yaitu kecepatan tinggi, kedua bandwidth dinamik, yang ketiga good performance, yang keempat high reliability. Kemudian perangkat frame relay ada dua, yaitu DTE dan DCI. DTE Data Terminating Equipment, yaitu node yang biasanya milik end user dari perangkat internet working. Perangkat ini yang memulai suatu pertukaran informasi. Yang kedua, DCE Data Communication Equipment, yaitu perangkat internet working pengontrol carrier. Nah, perangkat ini yang mencakup perangkat akses tetapi terpusat pada perangkat jaringan. Kemudian cara kerja frame relay, ada header frame relay yang terdiri dari 10 bit. DLCI yang merupakan nomor rangkaian virtual frame relay yang berkaitan dengan destination dari frame tersebut. Dalam hal hubungan antar kerja LAN1, DCLI yang menunjukkan forward port yang merupakan node frame relay akan ditransmit melalui network dengan memproses dengan 3 langkah sederhana. Yang pertama, integrity check dari frame yang menggunakan FCS. Jika dalam proses checking dideteksi adanya error, maka frame tersebut akan di-discard. Kedua, search DLCI dalam satu tabel. Jika ada link yang tidak didefinisikan, maka frame akan di-discard juga. Yang ketiga, retransmit frame tersebut yang mengirimkan keluar ke port atau trunk yang telah dispesifikasikan dalam data tabelnya. Nah, dengan demikian, frame relay tidak melakukan langkah pemrosesan yang rumit, seperti halnya pada protokol yang mempunyai keistimewaan seperti X25. Kemudian, keuntungan dan kerugian frame relay. Yang pertama, keuntungan frame relay. Proses komunikasi lebih sederhana, fungsionalitas protokol yang diperlukan di user internet work dikurangi, transmisi serta fasilitas switching lebih reliable. Yang keempat, multi connection dari suatu port ke tujuan yang berbeda dapat dilakukan hanya dengan menempatkan satu port ke tujuan yang berbeda. Kemudian kerugian dari frame relay,
Yang pertama, kesulitan untuk memastikan quality of service karena frame relay menggunakan variable length package. Yang kedua, delay sangat besar. Yang ketiga, koneksi akan lambat jika kongesti jaringan. Tidak ada flow control dan error control. Kemudian aplikasi frame relay, yang pertama block interactive data application yang memiliki delay rendah dan throughput rendah seperti high resolution, video ke teks, CAD dan CAM. Kemudian file transfer, transit delay tidak begitu penting serta memiliki throughput tinggi. Yang ketiga, multiplex low bit rate, yaitu memanfaatkan kemampuan multiplexing dari frame relay dengan low bit source yang memungkinkan untuk dimultiplex ke channel oleh sebuah fungsi NT. Demikian yang dapat saya presentasikan, Pak. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya Delvina Vita Panjaitan akan melanjutkan materi mengenai ATM. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai konsep dasar ATM. ATM bersifat service independen, semua service baik berupa suara, data, serta gambar atau citra dapat ditransmisikan melalui ATM dengan cara penetapan beberapa tipe ATM adaptation layer. ATM adaptation layer ini berfungsi untuk mengubah informasi yang asli ke dalam format ATM sehingga dapat ditransmisikan. ATM dapat diimplementasikan di jaringan yang ada sekarang dengan 3 cara. Diurut dari yang paling mudah ke yang paling sukar adalah native ATM APIs, classical IP dan address resolution protocol, dan LAN native ATM APIs. Pada ATM seluruh informasi yang akan ditransfer akan menjadi slot-slot dengan ukuran tetap yang disebut dengan sel. Ukuran sel pada ATM adalah 53 oktet, 1 oktet adalah 8 bits. Kemudian, materi yang berikutnya yaitu mengenai karakteristik dari ATM. Karakteristik dari ATM ini terdapat 5 poin. Poin yang pertama, pada basis link-to-link tidak menggunakan proteksi error dan flow control. Pada ATM, proteksi error dapat diabaikan karena didasarkan saat ini link dalam network memiliki kualitas yang sangat tinggi, sehingga error control cukup dilakukan end-to-end saja. Flow control juga tidak dapat dilakukan dalam ATM network karena dengan pengaturan alokasi resource dan dimension queue yang tepat, maka kejadian queue overflow yang menyebabkan hilangnya paket dapat ditekan. Poin yang kedua yaitu ATM beroperasi pada connection-oriented mode. Sebelum informasi ditransfer dari terminal ke network, sebuah fase setup logical atau virtual connection harus dilakukan untuk menyediakan resource yang diperlukan. Jika resource tersedia tidak mencukupi, maka connection dari terminal akan dibatalkan. Poin ketiga yaitu pengurangan fungsi header. Untuk menjamin pemrosesan yang cepat dalam network, maka ATM header hanya memiliki fungsi yang sangat terbatas. Fungsi utama dari header adalah untuk identifikasi virtual connection yang dipilih pada saat dilakukan call setup dan menjamin routing yang tepat untuk setiap paket di dalam network serta memungkinkan multiplexing dari virtual connection. Kemudian poin yang keempat yaitu lapisan protokol ATM. Lapisan tertinggi terdapat aplikasi tertentu seperti TCP di lapisan penghantar dan IP di lapisan rangkaian. Yang kelima, panjang field informasi dalam satu sel relatif kecil. Hal ini dilakukan untuk mengurangi buffer internal dalam switching node dan untuk membatasi queue delay yang terjadi pada buffer tersebut. Materi yang berikutnya yaitu mengenai prinsip kerja dari ATM. Asynchronous Transfer Mode atau ATM merupakan interface transfer paket yang paling efisien. ATM menggunakan paket-paket data yang berukuran tertentu yang disebut dengan sel. Penggunaan sel ini menghasilkan skema yang efisien untuk pentransmisian pada jaringan berkecepatan tinggi. ATM memiliki cara yang sama dengan paket switching. ATM melibatkan pentransferan data dalam bentuk potongan-potongan yang memiliki ciri-ciri tersendiri. ATM memungkinkan koneksi logik multiple dimultiplex melalui sebuah interface fisik tunggal. Model referensi protokol melibatkan 3 taraf yang berbeda. Taraf pemakai tersedia untuk transfer informasi pemakai bersama-sama dengan kontrol-kontrol yang terkait. Kedua, taraf kontrol menampilkan fungsi-fungsi kontrol panggilan
dan kontrol koneksi. Yang ketiga, taraf manajemen. Menampilkan fungsi-fungsi manajemen yang berkaitan dengan sistem secara keseluruhan, koneksi logik ATM, atau disebut dengan virtual channel connection atau koneksi melalui saluran maya. Cara kerja ATM adalah dengan memotong-motong dan menggabungkan kembali berbagai tipe trafik informasi tersebut, baik itu berupa voice, video, dan data, dalam format sel berukuran 53 byte melalui saluran fisik yang sama. Proses tersebut dinamakan statistical multiplexing. Masing-masing sel terdiri dari 48 byte payload berisi informasi, dan 5 byte header berisi alamat dan routing. Materi berikutnya itu mengenai keuntungan dari ATM. ATM mampu menangani semua jenis trafik komunikasi, baik berupa voice, data, image, video, suara dengan kecepatan tinggi, multimedia, dan sebagainya, dalam satu saluran dan dengan kecepatan tinggi. ATM dapat digunakan dalam local area network dan wide area network atau WAN. Dalam pembangunan LAN, penggunaan ATM dapat menghemat biaya, karena pemakai akan menghubungkan dirinya dengan sistem ATM LAN dapat menggunakan adapter untuk menyediakan kecepatan transmisi sesuai dengan bandwidth yang mereka butuhkan. Sekian dari saya, terima kasih. Adapun kesimpulan dari materi yang telah kami paparkan, frame relay yang berorientasi pada paket switching adalah sebuah software yang khusus didesain untuk menyediakan koneksi digital yang lebih efisien dari suatu poin tertentu ke poin yang lain. Keuntungan frame relay antara lain lebih reliable, menghemat dimensi fisik, kabel, serta kompleksitas. Sedangkan kerugiannya antara lain adalah delay yang besar dan adanya resiko kehilangan frame. 3 contoh aplikasi frame relay yaitu block interactive data application, file transfer, multiplex, low bit rate. ATM adalah teknologi switching dan multiple casing yang dimaksudkan untuk memindahkan berbagai jenis trafik, data, suara, video, dan audio dengan cepat dan juga efisien. Sirkuit switching umumnya mensyaratkan bahwa paket diset ke posisi dalam frame berulang. Misalnya, sinkron dalam waktu, langkah sesuai dengan aplikasi, dan atau jam jaringan. ATM disebut juga teknologi broadband switching yang berbasis paket yang dirancang untuk mentransfer informasi dengan kecepatan tinggi, termasuk untuk mendukung perkembangan dalam layanan multimedia yang mencakup informasi voice, suara, video, dan data. Demikianlah presentasi kami pada pagi hari ini. Kami mohon maaf jika ada kekurangan kata maupun kesalahan dari kami. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.